Salam jumpa kembali saudara-saudara sekalian di rumah pada acara renungan harian 21 September 2020. Saya, Pastor John Trin, datang dari Paroki Santo Simon Petrus, Gembala Sung Minasa. Kita melihat tanda salib lebih dahulu, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Saudara, tema renungan kita hari ini adalah tidak merasa rugi karena telah memilih Kristus. Terus sekalian, Rasul Paulus amat menekankan pentingnya untuk hidup seturut panggilan kita yang seharusnya. Dia menulis dalam suratnya dari dalam penjara. Apa yang ditulisnya tidak menunjukkan bahwa dia sedang dalam kekecewaan berat atau yang penuh dengan kemarahan. Tidak. Justru apa dia sampaikan sungguh merupakan nasihat dari orang yang mengalami penghiburan yang besar dari Tuhan sendiri. Paulus memandang dirinya berani memberi nasihat, memandang dirinya dalam penjara sebagai ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Paulus memandang dirinya sebagai ambil bagian dalam penderitaan Kristus, dan karena itu Paulus berani memberi nasihat kepada orang-orang di Efesus untuk memiliki sikap seperti dirinya. Sikap apa itu? Rendah hati, lemah lembut, sabar, berada dalam kesatuan roh dan satu iman. Saudara, persekutuan hanya mungkin bila ada sikap rendah hati, ada kelembutan dan sabar. Sifat-sifat ini ada dalam diri murid Kristus, bagaimana yang diajak oleh para rasul. Salah satu rasul yang kita peringati hari ini adalah Santo Matius. Dia seorang yang bekerja sebagai kepala pemungut cukai. Dan situasi Yahudi pada zamannya, zaman Yesus, pekerjaan tersebut, pekerjaan memungut cukai merupakan satu noda dalam kehidupan umat beriman, umat pilihan. Mereka dipandang sebagai bekerja untuk orang kafir dan memeras sesama saudara. Kemudian dipandang bahwa pekerjaan demikian adalah pekerjaan dari orang berdosa. Tentu saja Matius merasa gerah dengan pandangan orang seperti ini, bahwa yang dilakukan itu bahwa itu pekerjaan orang berdosa. Dia tidak melihat pilihan lain selain bekerja sebagai pemungut cukai. Dalam perikope yang disinggung sebelumnya, ya, tentang kisah pemungut cukai dan orang Farisi, ya, dikatakan orang cukai itu menunduk, memukul, menebah dada, berkata, "Ya Tuhan, kasihlah aku orang berdosa ini." Jadi si pemungut cukai memandang diri sebagai orang berdosa. Matius segera berdiri ketika dipanggil Yesus, "Ikutlah aku," dia berdiri. Mengikuti Yesus meninggalkan segala-galanya. Di sini ditunjukkan kepada kita bahwa Matius tidak berpikir lagi tentang pekerjaannya, tentang apa lagi, tidak pikirkan lagi lama-lama, langsung berdiri. Dan Yesus memandang dia dan tahu apa yang ada dalam hati Matius. Jika begitu saja memanggil dia, Yesus panggil dia dan dia mau. Yesus tahu itu. Dia tinggalkan semuanya, tidak mulai ke belakang lagi, langsung berdiri mengikuti Yesus. Inilah sikap dari seorang murid Kristus. Apa itu? Bahwa Kristuslah yang paling penting yang harus diikuti. Dan itu memberi arti pada segala hal yang dilakukan. Ini yang kelihatan dalam diri Rasul Paulus, ya, bahwa biarpun dia dalam penjara karena Kristus, tapi dia mampu memberi warta sukacita, warta gembira yang memberikan keteguhan hati. Seorang yang sungguh hidup oleh Kristus dan tidak memiliki perasaan benci, dengki, amarah, atau ketakutan. Dia menunjukkan kepada kita bahwa tidak pantas menilai orang dari segi lahiriah dan dari segi pekerjaan. Yesus juga tunjukkan bahwa Tuhan mendatangi orang yang menyadari diri sebagai orang yang bukan orang suci. Juga bukan orang suci menurut aturan agama. Dia adalah buatan manusia, aturan-aturan itu sendiri. Bahwa orang-orang demikian membutuhkan
belas kasih Tuhan. Dan belas kasih Tuhan itu membuat orang-orang seperti Matius memiliki pengetahuan akan Allah. Dan pengetahuan itu adalah merupakan karunia dari Allah sendiri untuk membangun persekutuan kehidupan umat. Mereka lah yang disebut sebagai para rasul yang membangun umat agar tidak terombang-ambing oleh berbagai pengaruh dunia ini, pengaruh yang mematikan dari dunia ini. Kita bersyukur dengan para rasul yang adalah orang-orang yang bersedia meninggalkan segala hal tanpa merasa rugi sedikit pun, bahwa mereka ikut Yesus dengan merayakan Pesta Rasul Matius, yang kita juga ikut bersukacita boleh memilih Kristus dan mengikuti Dia, mengikuti Kristus dengan tidak merasa rugi sedikit pun. Kita tidak dikuasai oleh sifat-sifat satanik, melainkan oleh karunia Allah yang membawa kita kepada sukacita. Amin. Lalu Yesus Kristus, nama Kristus dimuliakan, dan kita di hari ini diberkati Allah sepanjang hari. Saya Pastor John sering datang daripada Kesatuan Petrus Gembala. Terima kasih. In Patris et Filii et Sancti. Amin.